Hai sobat-sobat tutorial teknik sipil, bertemu lagi di channel kecintaan kita, tutorial dan teknik sipil channel. Kali ini saya akan melanjutkan mengenai metode unit load balok statis tertentu pada kasus mencari nilai putaran sudut atau rotasi, istilah lainnya, atau istilah lainnya juga adalah slope di suatu titik pada suatu balok ya. Video ini adalah video kelanjutan dari part sebelumnya, di mana part sebelumnya saya sudah menghitung mengenai besarnya landutan atau defleksi di suatu titik ya, menggunakan metode unit load. Nah, pada akhir video itu saya jelaskan bahwa untuk menghitung putaran sudut atau rotasinya akan saya pisah videonya di part berikutnya, yaitu part 2. Nah, part 2 nya adalah ini video yang teman-teman sedang tonton sekarang. Oke, nanti akan saya berikan link dari video part 1 yang menghitung landutan itu di deskripsi dari video ini, akan saya berikan linknya. Nah, saya rekomendasikan agar teman-teman menonton dulu di part pertama, karena di part pertama itu pada awal-awal video sudah saya jelaskan mengenai aturan dasar terkait metode unit load pada balok ini. Oke ya, sebenarnya metode unit load ini bisa diaplikasikan pada portal dan juga pada rangka batang atau truss ya. Nanti mungkin untuk portal sudah saya jelaskan, tinggal yang belum adalah pada rangka batang, akan saya jelaskan di video terpisah ya. Oke, perhatikan balok pada kasusnya, yaitu diketahui balok A, B, C, D, di mana balok di titik A ini adalah tumpuan sendi, kemudian pada C adalah tumpuan roll, dan D adalah ujung bebas atau free edge, dimana pada bentang AB dikenai beban, mungkin saya full screen kan dulu ya teman-teman, dikenai beban merata sebesar Q adalah 1 ton per meter panjang ya pada bentang AB, dan memiliki parameter keakuan 2 EI. Kemudian pada bentang BC tidak ada beban luar, tapi dikenai tidak ada beban luar, di mana pada bentang BC tidak ada beban luar yang bekerja, memiliki parameter kekakuan sebesar EI ya, jadi AB 2 EI, BC EI. Kemudian pada bentang CD di titik D ini, di ujung kanan balok tersebut mengalami beban luar berupa beban terpusat sebesar 2 ton ya, memiliki parameter kekakuan pada bentang CD ini adalah EI, dengan panjang bentang AB 8 meter, BC 2 meter, CD 2 meter. Pertanyaannya untuk video part 1, tentukan landutan di vertikal di titik B ya, apakah naik ataukah turun. Nah, sudah dihitung di part pertama di metode unit load balok ini, nanti akan saya berikan linknya di deskripsi video ini. Nah, untuk yang sekarang adalah teman-teman disuruh untuk menghitung mengenai besarnya rotasi atau putaran sudut atau slope di titik D ini nih, di ujung bebas kanan ini. Apakah rotasinya searah jarum jam, apakah berlawanan jarum jam. Jadi nanti CD nya itu apakah melengkung ke sana ya, apakah melengkung ke atas, apakah melengkung ke bawah. Nah, itu yang itu teman-teman harus hitung. Dalam hal ini menggunakan metode unit load. Pada video yang lain, pada metode moment area sudah saya jelaskan juga aplikasi metode moment area untuk memecahkan soal balok seperti ini ya. Silakan teman-teman nanti compare, saya berikan juga link metode moment area di deskripsi nanti. Oke, dengan menggunakan metode unit load diperoleh. Nah, sebenarnya teman-teman sebelum ke video ini, teman-teman harus tahu dulu ya, sedikit aja akan saya bahas mengenai unit load ini. Kan rumusnya, baik landutan delta atau rotasi theta, rumusnya adalah integrasi dari 0 sampai X, M besar kalikan M kecil dibagi EI dx. M kecilnya sendiri adalah persamaan momen lentur akibat beban unit maya, sedangkan M besar adalah persamaan momen lentur akibat beban atau gaya luar. Nah, yang membedakan untuk menghitung delta dan theta sebenarnya adalah di M kecil ya. Kalau yang ditanyakan landutan misalkan arah vertikal, maka kita aplikasikan beban mayanya itu P sama dengan 1. Kalau di tutorial saya itu PM, M itu maya ya, untuk membedakan dengan beban luar aja. Sebenarnya arahnya juga vertikal.
Kalau ditanya mengenai pergeseran atau translasi baik ke kanan ataupun ke kiri, maka kita aplikasikan P mayanya adalah 1, arahnya horizontal. Nah, di video part 2 ini kan ditanya tentang putaran sudut atau rotasi, maka kita aplikasikan beban unit M mayanya adalah berupa momen M. Kalau tadi kan berupa beban P, baik vertikal atau horizontal, tergantung yang ditanya, lanjutan atau translasi alias pergeseran translasi itu ya. Nah, dalam hal ini kalau ditanya tentang rotasi atau putaran sudut atau slope, maka kita aplikasikannya bukan beban arah vertikal dan horizontal, tapi mengaplikasikannya berupa momen satu satuan ya, momen maya mm, boleh seperti ini. Jadi nanti kita aplikasikan momen maya sebesar satu satuan. Arah beban unit maupun momen unit ini terserah, hanya kalau hasil delta maupun tetanya negatif, maka arah deformasi di atas kebalikan dari arah beban unit. Ya, ini kuncinya di sini teman-teman. Oke, kita close ini, sudah tidak perlu lagi. Kita perbesar lagi slide ini. Tadi berhenti di sini ya, akibat beban-beban luar yang bekerja. Jadi step pertama dalam metode unit load ini adalah teman-teman menghitung reaksi perletakan akibat beban luar ya. Oke. Beban luar di sini hanya ada beban merata Q sebesar 1 ton per meter lari dari titik A ke titik B yang kita ubah menjadi beban ekivalen sebesar, karena ini bebannya beban merata persegi panjang, maka nilai Q ekivalen di sini adalah luasnya. Luas dari persegi panjang adalah B atau sisi bawah ini alas dikalikan tinggi H. Nah, B-nya itu adalah L-nya, bentangnya, berarti 8 meter kan di sini. 8 dikalikan dengan tingginya adalah tinggi bebannya yaitu 1 ton per meter. Maka Q dikalikan dengan 8. Oke, ini paham ya. Dan mengapa lokasinya di tengah bentang? Karena dia titik berat dari persegi panjang ada di tengah bentang sini kan. Kalau kita tarik ke sini, tarik ke sini, nah titik berat sentroidnya di sini. Oke, Pak, bagaimana kalau bebannya trapesium? Ya, kalau bebannya trapesium tidak seperti ini ya, tidak menjadi Q kali 8, tapi teman-teman harus menghitung luas trapesium, kemudian titik berat trapesium di mana, seperti itu. Pak, bagaimana kalau bebannya segitiga ke sini atau segitiganya seperti ini? Nah, itu teman-teman harus menghitung luas segitiga, setengah kali alas kalikan tinggi nih. Nah, seperti itu teman-teman. Dan lokasi titik beratnya tidak di tengah kalau segitiga, tapi di sepertiga kalikan sini. Kalau bebannya segitiga kayak gini, berarti di sini nih, sepertiga kalikan alasnya kali 8. Nah, jadi nanti beban ekivalennya di sini. Nilainya pun setengah kali alas tinggi. Nah, ini ada alasannya teman-teman, tidak dihafalkan sekali lagi, tergantung soalnya. Lanjut, di titik D ada beban luar berupa beban terpusat 2 ton. Kita tuliskan di sini 2 ton. Nah, kita tahu bahwa reaksi peletakan untuk sendi ada 2, yaitu arah horizontal HA di titik A dan arah vertikal di titik A VA. Ini yang kita cari. Kemudian di roll titik C ini hanya ada reaksi vertikal VC. Ini yang kita cari juga. Nah, dengan menerapkan persamaan keseimbangan statika, karena ini adalah balok statis tertentu, kita bisa langsung menghitung reaksi peletakannya menggunakan persamaan tiga keseimbangan statika, yaitu sigma H0, sigma V0, dan sigma momen 0. Terapkan persamaan pertama ke sigma H0, maka di sini hanya ada HA. HA sama dengan 0. Kita perhatikan di sini tidak ada beban luar yang arahnya adalah horizontal. Kemudian setelah HA dapat 0, kita bergeser ke persamaan keseimbangan statika kedua, sigma V0. Kita tetapkan arah ke atas adalah positif. Perhatikan di sini. Di sini VA kita asumsi awalnya ke atas, karena logikanya beban ke bawah, maka perlawanannya harusnya ke atas ya, agar positif. VA ditambah VC juga kita ke atas, tambah VC. Kemudian beban merata yang kita ekivalensikan menjadi beban terpusat Q kali 8 ini kan ke bawah, maka nilainya adalah minus Q kali 8. Kemudian beban terpusat 2 ton pun ke bawah menjadi minus 2, sama dengan 0, sama dengan 0. VA tambah VC sama dengan Q kali 8 nya pindah ruas ke kanan jadi plus, Q nya adalah 1, 8 itu panjang bentang AB, ditambah 2, min 2 menjadi pindah ruas ke kanan menjadi plus 2, 188 tambah 2, 10. Kita mendapatkan persamaan VA tambah VC adalah nilainya 10. Nah, kemudian kita terapkan keseimbangan momen.
Kita terapkan keseimbangan momen di titik A0 karena di A ini lebih banyak peletakannya ketimbang di C. Nah, kita terapkan di sini 0, maka ini tidak menimbulkan momen. Nah, menimbulkan momen pertama adalah Q kali 8. Q kali 8 ini terhadap titik A akan menyebabkan putaran searah jarum jam. Jika kita tetapkan searah jarum jam positif, maka di sini jadi plus. Lengan momen dari beban ekuivalen ini ke titik A adalah setengah dari 8 alias 4 meter. Kemudian VC akan berputar berlawanan jarum jam sehingga akan menimbulkan nilai minus karena kita asumsinya misalkan momen yang searah jarum jam adalah plus, sehingga di sini minus VC kalikan lengan momen dari C ke A. Kita lihat dari C ke A berapa meter, 2 ditambah 8 yaitu 10. Kemudian beban terpusat 2 ton akan berotasi terhadap titik A searah jarum jam, berarti plus ya, plus 2 kalikan lengan momennya dari D ke A, 2 tambah 2 tambah 8, 12 ya. 2 kali 12 sama dengan 0. Masukkan Q-nya 1 dan seterusnya diperoleh 10 VC adalah 56, sehingga VC adalah 56 bagi 10, 5,6 ton. VC udah dapat, persamaan ini kita bisa tulis kembali, VA tambah VC adalah 10. VC nya kita substitusi ke sini 5,6, sehingga VA adalah 10 kurangi 5,6, 4,4 ton. Oke, ini positif berarti arah realnya adalah sesuai dengan asumsi awal, itu ke atas semua. Paham ya? Kemudian setelah menghitung M besar di metode unit load, satu lagi adalah teman-teman harus menghitung momen lentur akibat beban maya. Nah, beban mayanya karena yang ditanya adalah putaran sudut atau rotasi di titik D, theta D, maka kita hitung beban mayanya itu bukan berupa beban, tapi momen maya satu satuan yang nilainya adalah 1, M maya adalah 1, kita aplikasikan di titik D ya, baik searah atau berlawanan jarum jam itu terserah teman-teman ya. Di sini nanti saya akan jelaskan, kita skip, ini adalah video part 1 ya, menghitung landutan. Nah, landutan di titik B dari peroleh segini ya, ini, nah kita skip. Nah, sekarang ada di halaman yang ini. Oh, masih di soal yang sama. Nah, tadi kan tentukan rotasi atau putaran sudut di titik D. Kita lihat soalnya, saya sudah screenshot. Oke. Nah, ini untuk membantu kita biar tidak scroll bolak-balik ke atas. Akibat beban maya atau beban unit satu satuan M maya mm sama dengan 1 di titik D. Karena untuk mencari theta D, saya ulang lagi, kalau untuk mencari rotasi atau theta kita terapkannya momen maya bukan beban maya ya. Sekali lagi saya ulang-ulang, kalau untuk menghitung landutan kita aplikasikan P maya arah vertikal. Untuk menghitung translasi atau pergeseran arah kanan dan kiri kita terapkan beban maya searah sumbu X kanan atau kiri. Tapi kalau untuk menghitung rotasi kita terapkan beban maya. Karena ditanya theta D, maka M mayanya kita terapkan di titik D, yaitu nilainya 1. Nah, di sini saya arahnya misalkan searah jarum jam, harus konsisten ya, searah jarum jam terus nanti. Oke, sebelum berlanjut ke perhitungan M mayanya, kita harus membreakdownkan akibat beban maya, dalam hal ini momen maya satu satuan ini akan mengakibatkan adanya reaksi perlawanan atau peletakan dari tumpuan ya. Jadi reaksi peletakan di metode unit load ini harus dihitung juga akibat beban maya atau momen maya, tidak hanya akibat beban luar yang tadi di menit sebelumnya sudah saya jelaskan semuanya ya. Nah, kita bedakan di sini simbolnya. Kalau yang akibat beban luar HA dan VA nya besar, maka akibat momen maya ini ya kita simbolnya H kecil dan V kecil. Di C juga menjadi V C kecil ya, biar mempermudah aja. Kalau yang kecil ini berarti akibat beban ataupun momen maya. Oke, ini 8 meter masih sama, 2 meter sama. Ini sesuai dengan yang ada di soal kan, 8, 2 dan 2. Kita terapkan keseimbangan statika sigma H sama dengan 0, maka kita peroleh di sini hanya ada H kecil adalah 0. Kita tutup. Nah, kemudian persamaan keseimbangan statika kedua adalah sigma momen sama dengan 0. Kita terapkan di titik A lagi karena A ini ada 2 peletakan ya, timbang C nya ada 1. Sigma MA sama dengan 0, kita terapkan searah jarum jam positif. Jadi kan tadi di perhitungan M besar akibat beban luar momen yang positif searah jarum jam, maka di perhitungan M kecil pun momen positifnya harus searah jarum jam, jangan dibolak-balikan. M besarnya positifnya searah dalam menghitung M kecil,
momennya yang positif berlawan jarum jam, nanti itu akan error. Jadi harus konsisten teman-teman. Kalau dari awal momen positifnya didefinisikan searah jarum jam, maka terus searah jarum jam terus. Nah ini kan searah jarum jam, maka ini searah jarum jam terus. Momennya juga saya aplikasikan searah jarum jam, momen mayanya. Oke, kita lihat di sini tidak menimbulkan momen, yang ada adalah di VC. VC akan berputar terhadap titik A ini berlawanan arah jarum jam, sehingga nilainya adalah menjadi minus VC, dengan momennya jarak dari titik C ke A adalah 2 ditambah 8, 10 meter. Kemudian di sini ada momen maya yang searah jarum jam, berarti positif M maya sama dengan 0, ini karena ini 0, ini 0 lagi. M mayanya 1 di sini karena satu satuan, masukkan, sehingga minus 10 kali VC tambah 1 sama dengan 0. VC adalah 1 dibagi 10 alias 0,1, di sini 0,1. Oke, paham ya, 0,1. Kemudian terapkan sigma V sama dengan 0, VA kecil ditambah VC kecil sama dengan 0, VA kecil ditambah VC nya 0,1, substitusi ke sini sama dengan 0, sehingga VA kecil adalah min 0,1 ya. Jadi kalau min ini artinya arah real dari VA kecil ini akibat momen maya ini adalah ke bawah ya, karena minus di sini. Tapi kita abaikan itu, kita hitung perhitungan selanjutnya. Persamaan M besar tadi kan sudah saya jelaskan di halaman sebelumnya tadi, di menit sebelumnya yang sudah saya jelaskan VA, HA, dan VC besar. Oke, kita lanjutkan menghitung momen kecil ya teman-teman ya. Menghitung momen kecil. Oke, menghitung M kecil atau persamaan momen lentur akibat beban maya. Dalam hal ini momen maya momen satuan di titik D ya, karena ditanya adalah theta D. Kita terapkan bentang DC. Jadi kita untuk menghitung sebentar, ini kayaknya M besar belum dijelaskan ya. Oke, sebenarnya sih sudah dijelaskan di part 1, cuman ya oke, saya ulang aja. M besarnya saya hitung dulu ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi M besarnya dihitung dulu. Kalau teman-teman sudah memahami video part 1, sebenarnya untuk menghitung M besar itu mudah ya, tapi saya jelaskan aja di video ini juga biar teman-teman lebih paham lagi maksudnya. Oke, berarti di sini ya untuk menghitung M besar ya. Oh, M kecil saya lewat karena M kecil tergantung pertanyaannya. Kalau menghitung rotasi ya terapkannya momen maya. Kita terapkan menghitung M besar dari, bentar ya, ini agak nge-lag teman-teman. Nah ini nih, ini oke, bentar, ini kayaknya kebesaran banget ya, jadi nge-lag. Bentar teman-teman, sabar ya, sabar. Oke, di sini berhenti. Untuk menghitung persamaan momen lentur M besar akibat beban luar yang bekerja, kita pecah bentang balok ini menjadi beberapa bentang atau beberapa free body. Kita tinjau dari arah tumpuan yang sederhana. Perhatikan di kiri adalah tumpuan A, yang ini sendi, dan di D adalah tanpa tumpuan atau ujung bebas. Nah, maka kita lebih baik meninjaunya dari arah tumpuan yang lebih sederhana, yaitu dari kanan, karena kanan itu bebas sedangkan kiri adalah sendi. Maka kita tinjaunya dari titik D atau dari kanan ke kiri ke sana. Oke, mata kita adalah melihat ke arah kiri, dari kanan ke kiri. Maka akan diperoleh bentang pertama adalah bentang, kalau dari kanan kiri, DC ya. Bentang DC adalah dari 0 itu di D hingga ke C, tepat sebelum C kita potong hingga 2 ya, dengan parameter kekakuan EI. Di sini pun EI. Nah, ini tinggal dibaca aja teman-teman ya, tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Cari yang dari sederhana dulu. Nah, kita potong tepat sebelum D sehingga akan menimbulkan adanya reaksi perlawanan MX ya. MX ini nilai arahnya misalkan di sini adalah berlawanan jarum jam, MX besarnya ya. Kemudian dari X nya itu dari titik D tepat ke titik C. Ini sebenarnya panahnya ini kurang ke kiri lagi nih, harusnya di sini nih ya. Ini ya udah apa deh, mau saya hapus susah ya karena scanan. Nah, di sini harusnya tanda panah ini harusnya di sini nilainya X.
Di sini ada beban luarnya 2 ton, maka di sini tulis 2 ton. Oke, paham. Pak, di sini kenapa di titik C tidak ada reaksi perlawanan atau reaksi peletakan VC? Karena kita potong tepat sebelum C ya, jadi belum muncul. Kita terapkan sigma mx besar sama dengan 0. Berlawanan jarum jam adalah positif, kita harus selalu konsisten. Arah positif untuk momennya adalah searah jarum jam, maka searah jarum jam terus untuk M besar, M kecil harus sama arah momen positifnya. Kita tetapkan aja. Misalnya di sini searah jarum jam, maka searah jarum jam terus arah positif momennya ya. Di sini karena momen mx-nya adalah balon jarum jam, maka di sini menjadi minus, dan beban 2 ton ini akan menimbulkan putaran terhadap titik x di sini adalah searah jarum jam, sehingga plus 2x sama dengan 0. 2 dikalikan x. Nah, mx-nya berarti adalah 2x untuk bentang DC. Nah, setelah bentang DC beres, kita lanjutkan bentang berikutnya yaitu CB ya. Kalau kita melanjutkan bentang CB, kita jangan lupakan bentang sebelumnya. Jadi bentang DC tetap digambar lagi, namun bedanya nanti panjang bentang DC yang tadinya X berubah menjadi fullnya yaitu 2 meter. Itu aja ya teman-teman. Kita lihat bentang CB. Yang maya tidak usah dibahas ya, karena nanti mayanya beda di nanti yang untuk akibat M kecil nanti saya jelaskan di setelah M besar ini beres semua bentang. Oke, kita tutup yang M kecil ini, tidak penting ya, karena nanti teman-teman bingung. Nah, untuk menghitung M besar bersama momentum akibat beban luar pada bentang CB, kita gambarkan lagi bentang sebelumnya itu bentang DC, ada beban 2 ton, kita tulis lagi 2 ton. Kemudian nah di sini VC-nya udah muncul 5,6 ton, reaksi peletakan akibat beban luar ya, 5,6 ton. Arahnya ke atas kan, sesuai dengan perhitungan sebelumnya yang ini nih, 5,6 ton adalah yang ini. Barangkali teman-teman pusing. Nah, ini 5,6 ton VC, arahnya adalah ke atas kan. Oke, paham ya? Gak apa-apa, saya ulang lagi biar teman-teman tidak bingung. Nah, kemudian yang membedakannya, karena kita sekarang ada di bentang CB, kita potong tepat sebelum B, maka di sini muncul VC ya, paham, 5,6 ton. Nah, di sini yang tadinya X berubah menjadi fullnya 2 meter, maka di sini 2 meter, bukan X lagi. Karena waktu dininjau bentang DC kan dari D ke tepat sebelum C-nya X, sekarang jadi 2, udah full. Nah, kita baru X-nya itu dari C ke sebelum B, yaitu X yang ini. Nah, ini panahnya juga kurang ke kiri lagi. Nah, harusnya panahnya ada di sini nih. Nah, harusnya gini, set, kemudian panah, set, X-nya di situ. Akan ada reaksi perlawanan lagi MX besar, arahnya berlawanan lagi jarum jam sesuai dengan bentang sebelumnya. Kita terapkan keseimbangan momen di titik X0. Untuk positifnya searah jarum jam lagi, karena di sini berlawanan maka minus. Nah, VC ini akan menimbulkan putaran berlawanan jarum jam, sehingga VC-nya menjadi minus VC dengan lengan momen dari titik C ke titik X ini, yaitu sebelum B ini adalah X, maka di sini min VC kali X. Untuk beban luar 2 ton akan menimbulkan putaran searah jarum jam terhadap titik sebelum titik B ini atau di titik X ini, sehingga dia akan menimbulkan nilai plus 2 dikalikan lengan momennya dari D ke B, yaitu 2 ditambah X, 2 ditambah X, sehingga min MX ditambah 2 kali 2 itu 4, 2 kali X adalah 2X, VC adalah 5,6 min 5,6X. Kita sederhanakan, MX adalah 4 dikurangi 3,6X. Bentang CB udah, kita lanjutkan lagi satu bentang lagi, yaitu bentang BA ya. Oke, jadi M kecil ini jangan dilihat, M kecil nanti akan saya bahas di setelah M besar udah beres semua. Nah, untuk bentang BA teman-teman perhatikan, untuk bentang BA kemungkinan akan saya sebentar ya, ini karena di bawah takutnya nggak kelihatan ya, sebentar bentang BA mungkin saya screenshotkan aja lah. Bentar teman-teman, ini harus saya copy dulu, saya jelasinnya di Word aja, karena dia ada di bawah, takutnya nggak kena teman-teman, tidak terrecord karena batas screen recordernya itu di nggak tepat bawah banget ini. Nanti teman-teman pusing, tidak sinkron dengan penjelasannya. Oke, kalau ini di bawah ini aman ya. Ya, kalau mau kayak gini teman-teman, kalau enggak kayak gini aja ya, jangan di full screen. Oke, bisa balik lagi sih. Oke,
Ini di bentang BA ya. Oke, sebentar, yang ini kecilkan dulu. Bentar teman-teman, soal awalnya adalah ini. Bentar ya, sebentar saya. Nah ini udah. Oke teman-teman, tadi bentang terakhir adalah bentang BA ya. Bentang BA adalah yang ini nih. Nah ini saya gedein dikit lah. Oke, nah ini bentang BA. Nah untuk bentang BA, perhatikan, untuk bentang BA kita gambarkan ulang juga bentang sebelumnya, yaitu tadi kan bentang CB udah, berarti bentang DC gambar lagi. DC ada beban 2 ton, tulis lagi ini 2 ton 2 ton. Di titik C ada peletakan VC 5,6 ton. Lanjutkan CB. CB yang tadinya X berubah menjadi full 2 meter. Ya ini 2 meter. Nah X nya bukan di CB lagi tapi di BA di sini. Nah ini X nya kurang, ini harusnya tanda panahnya ini X nya tuh lanjut, garisnya lanjut. Nah di sini tanda panahnya X tepat sebelum titik A. Jadi nilai X nya itu dari titik B yaitu 0 ke titik tepat sebelum A yaitu 8. Maka di sini adalah 0 lebih dari sama dengan 0 kurang dari 8. Kita potong tepat sebelum A, maka akan ada perlawanan MX besar. Arahnya juga berlawanan jarum jam seperti bentang-bentang sebelumnya. Nah, kita hati-hati di sini, ini ada beban merata Q. Jadi teman-teman kalau ada beban merata itu agak takut. Sebenarnya tidak susah, cuma hati-hati aja. Beban merata ini kita ekivalenkan menjadi beban terpusat. Nilainya adalah di tengah bentang karena dia persegi panjang, maka dia di tengah bentang. Karena di sini adalah X, maka nilai beban merata di sini kita ekivalensikan menjadi luasnya, yaitu panjang kali lebar. Nah, panjangnya itu yang ini, yaitu X, karena kita lagi dininjau bentang ini, X dikalikan tinggi atau lebarnya yaitu Q. Yang besar 1 ton per meter baka. Beban ekivalensinya menjadi Q kali X, bukan Q kali 8 ya, tapi Q kali X karena X-nya sedang ada di sini B sampai A. Kita terapkan keseimbangan momen sigma MX sama dengan 0 searah jarum jam positif, maka MX besar adalah di sini adalah berlawanan jarum jam ya, sehingga nilai MX-nya adalah negatif ya teman-teman, karena di sini adalah berlawanan jarum jam, sedangkan searah jarum jam kita tetapkan positif seperti benang-benang sebelumnya. Kemudian QX akan menyebabkan rotasi terhadap titik ini adalah searah jarum jam, sehingga plus di sini plus QX dengan momennya adalah tengah-tengah, karena dari sini ke sini X, tengah-tengahnya adalah setengah X, di sini adalah setengah X atau X per 2. Kemudian VC akan, maaf teman-teman ada gangguan teknis tadi. Oke, lanjutkan lagi. Sigma MX 0 searah jarum jam positif tadi sudah sampai ini ya, QX kalikan X per 2, ini plus karena menimbulkan putaran searah jarum jam. Kemudian yang VC ini akan menyebabkan putaran terhadap titik X ini adalah berlawanan jarum jam, sehingga nilainya menjadi minus VC kalikan dengan momennya dari C ke sini ke tepat sebelum A adalah 2 ditambah X, sehingga dengan momennya 2 ditambah X. Nah, kemudian beban luar 2 ton ini akan menimbulkan putaran terhadap titik X ini adalah searah jarum jam, sehingga plus 2 dengan momennya adalah dari D ke titik A, yaitu 2 tambah 2 ditambah X, yaitu 4 ditambah X sama dengan 0. Lanjut di halaman berikutnya. Oke, nah sehingga MX nya jika kita sederhanakan dari ini diperoleh nilai MX adalah Q-nya itu 1 kalikan X per 2 dikurangi VC 5,6, 2 plus X ditambah 2 dalam kurung 4 tambah X, ini kalikan 2 kali 4 8, 2 kali X 2X, 5 kali 5,6 kali 2 11,2, ini minus menjadi minus, min 5,6 kali X min 5,6 X, X kali X kuadrat dibagi 2. MX nya adalah X kuadrat per 2 dikurangi 3,6X dikurangi 3,2. Ini adalah persamaan momen lentur akibat beban luar yang bekerja pada bentang BA ya. Kita sudah mendapatkan semuanya. Nah, ini adalah rekapannya. Pada bentang DC 2X, pada bentang CB 4 dikurangi 3,6X. Nah, pada bentang BA yang barusan kita hitung adalah X kuadrat min 3,6X min 3,2 yang ini kan. Oke, nah ini adalah rekapitulasi samaan momen lentur M besar
akibat beban luar. Nah, setelah akibat beban luar, kita hitung yang akibat beban maya ya. Karena menghitung theta D, nilai rotasi titik D, maka kita aplikasikan momen maya, nilainya adalah satu satuan pada titik D. Nah, kita terapkan karena di sini kita terapkan searah jarum jam ya untuk M mayanya, maka kita harus konsisten pada setiap free body atau setiap bentang. M mayanya harus searah jarum jam terus, seperti itu ya. Kemudian tadi kan sudah sampai sini kan, di sebelum saya jelaskan perhitungan momen lentur M besar akibat beban luar kan saya sudah jelaskan adanya reaksi peletakan pada balok ini akibat M maya sama dengan 1 tadi kan, yang HA kecil ini nilainya 0, kemudian VA kecil ini adalah min 0,1, kemudian VC kecil ini adalah plus 0,1. Ini adalah akibat adanya momen maya ya, menimbulkan reaksi peletakan, nilainya adalah seperti ini. Nah, setelah itu dengan berbekal ini coba kita screenshot yang ini, kita kecilkan dulu persennya agar tidak terlalu besar. Nah, ini adalah gambarnya. Kemudian kita full screenkan lagi agar lebih jelas. Nah, kita lihat, nah ini persamaan M besar sudah diperoleh di halaman sebelumnya tadi kan, yang sudah saya jelaskan. Yang ini, yang seperti ini. Nah, ini adalah M besar akibat beban luar yang bekerja. Nah, sekarang akibat beban mayanya, dalam hal ini momen maya, kita hitung di bentang pertama, yaitu bentang DC di sini. Nah, mencari persamaan momen lentur M kecil akibat beban maya unit atau beban satuan, dalam hal ini adalah momen maya sebesar 1 yang lokasinya adalah di titik D, yang di sini, yang di titik D, karena kita mau menghitung theta D. Kita tuliskan bentang DC, X-nya adalah kita tinjau dari kanan ke kiri juga, dari yang sederhana tumpuannya di sini kan bebas, D di sini sendi, maka kita lihat dari kanan ke kiri. Bentang DC nilai X-nya dari 0 sampai C, C-nya itu 2 dengan kekakuan EI di sini, EI. Nah, kita lihat di sini karena di titik D ada momen maya sebesar 1. Nah, maka di sini kita tuliskan M maya sama dengan 1, arahnya adalah searah jarum jam. Kita potong tepat sebelum C. Kita potong tepat sebelum C, sehingga di sini belum muncul VC ya, karena kita potong tepat sebelum C. Nilai X-nya adalah dari sini ke sini. Nah, ini tanda panahnya lagi-lagi kurang ke kiri nih. Nah, harusnya di sini tanda panahnya biar lebih jelas X-nya. Oke. Kita terapkan keseimbangan sigma MX sama dengan 0 di sini. Searah jarum jam positif ini arahnya harus konsisten ketika menghitung M besar. Momen positifnya searah jarum jam, maka ketika menghitung M kecil pun momen positifnya searah jarum jam. Jangan diputar-putar atau digonta-ganti, nanti akan error. Maka di sini akan terlihat bahwa M maya karena dia searah jarum jam, maka plus di sini, plus M maya. Nah, di sini karena MX kecilnya berlawan jarum jam, maka dia minus. Ini juga harus konsisten ketika MX besarnya berlawanan, maka di MX kecilnya pun berlawan jarum jam setiap tinjauan atau bentang ya, jangan dibolak-balik lagi. Paham ya? Jadi kuncinya adalah konsistensi penentuan arah momen positif sama konsistensi arah MX besar dan arah MX kecil harus sama dari awal hingga akhir perhitungan. Paham ya? Jadi ini minus MX karena berlawan jarum jam, sehingga MX kecil adalah pindah ruas ke kanan sama dengan M maya, yaitu 1 ya, M maya kan 1 satuan. DC sudah beres, kita lanjutkan ke bentang CB. Untuk bentang CB yaitu dari titik C 0 hingga titik tepat sebelum B, yaitu 2, sehingga kurang dari 2 kekakuannya EI. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ketika sedang meninjau bentang CB, jangan lupakan bentang sebelumnya kalau kita melanjutkan bentang tinjauannya ya. Maka di sini gambarkan lagi ada M maya sama dengan 1, sama seperti ini. Kemudian di titik C sudah muncul reaksi peletakan di titik C akibat beban maya atau momen maya, yaitu VC kecil. Nilainya adalah tadi kan 0,1 di perhitungan sebelumnya.
Oke, paham? Ini 0,1 ya. Kemudian di sini akan ada mx perlawanan, arahnya sama yaitu berlawanan jarum jam. Terapkan keseimbangan momen mx sama dengan 0. Positifnya secara jarum jam karena dia berlawanan menjadi minus mx. Vc-nya terhadap titik x dia akan berputar berlawanan arah jarum jam sehingga menjadi minus dengan momennya dari C ke sini. Ini x-nya adalah dari sini ke sini. Nah, ini adalah x-nya dari sini C ke tepat sebelum B, ini adalah nilai X nya, sehingga VC kali X minus M mayanya karena positif maka plus sama dengan 0, maka kita sederhanakan VC kalikan X tambah MM sama dengan 0, maka MX pindah ke kanan menjadi min VC kali X ditambah MM, min VC itu min 0,1 kali X ditambah 1 karena M mayanya adalah 1. Nah, MX kecil pada bentang CB yaitu minus 0,1x ditambah 0,1 ya. Kalau pada bentang DC 1 pada bentang CB yaitu min 0,1x ditambah 1. Oke, paham? Bentang terakhir yaitu bentang BA, teman-teman. Pada bentang BA teman-teman lanjutkan jika konsisten dari dari kanan ke kiri, maka teman-teman lanjutkan aja gambarnya, yaitu di titik D ada momen maya 1, kemudian VC nya masih 0,1. Nah, bedanya yang tadi kan C ke tepat sebelum B kan X, sekarang berubah menjadi full karena di sini fullnya 2 meter, maka di sini 2 meter lagi. Nah, pada bentang B A ini nilai X nya adalah dari B 0 hingga tepat sebelum A, yaitu 8 meter. Di sini 8 meter. Kekakuannya adalah 2 EI, di sini tulis 2 EI untuk dalam perhitungan integral ya. Jadi ditulis maksudnya. Nah, X-nya adalah dari B ke tepat sebelum A di sini. Ini juga tanda panahnya kurang geser ke kiri dikit. Oke, paham? Kita terapkan keseimbangan momen. Sigma MX 0 searah jarum jam positif, ini harus konsisten. MX-nya juga berlawan jarum jam, maka MX di sini menjadi minus MX, kemudian dikurangi VC. VC-nya kenapa dikurangi? Karena dia menimbulkan VC ini putaran momen terhadap titik S adalah berlawan jarum jam sehingga minus. Dengan lengan momen adalah jarak dari titik C ke titik A yaitu 2 ditambah X. Oke, kemudian MM karena dia searah jarum jam plus MM sama dengan 0 minus MX, kemudian dikurangi 0,1 VC-nya kalikan 2 tambah X tambah 1 M mayanya sama dengan 0, disederhanakan pindah ruas menjadi MX adalah 0,8 dikurangi 0,1X. Kita sudah mendapatkan persamaan momen lentur M kecil akibat momen maya ya dalam hal ini, yaitu tadi sudah setiap bentang sudah saya hitung. Selanjutnya dalam metode unit load ini kita tinggal mengintegrasikan atau mengintegralkan aja untuk semua bentang, teman-teman. Perhatikan, kita hafalkan lagi. Untuk M besar bentang DC itu 2X, bentang CB 4 min 3,6X, bentang BA adalah X kuadrat min 3,6X min 3,2. Kita coba lihat bentang yang pertama, yaitu di sini kayaknya bentang bisa dilihat integrasinya dari 0 sampai 2. Kayaknya dia dari dari kalau 0 sampai 2 berarti dari kanan ke kiri ya, dari DC kemudian CB kemudian BA. DC ya, DC berarti D-nya itu 0, C-nya itu 2 meter, 0 sampai 2. Nah, persamaan momen lentur pada bentang DC berapa? Kita lihat ini ke support-nya. Nah, 2X, maka di sini tulis 2X. Persamaan momen kecil pada bentang DC berapa? Kita lihat di perhitungan sebelumnya. Ini pada bentang DC M kecilnya 1, MX nya oke, 1 hafalkan ya. Kalau yang ininya adalah min 0,1X tambah 1. Nah, maka di sini adalah MX kecilnya adalah 1, teman-teman. Bentar, mana tadi? Ini nih, aduh ini berat banget teman-teman. Nah, 1 dibagi parameter kekakuannya pada bentang DC itu EI, jadi EI ya, ini tergantung soalnya, ditambah integrasi lagi bentang CB. Bentang CB juga jaraknya 2 meter kan bentangnya, maka 0 sampai 2 MX besarnya adalah 4 dikurangi 3,6X, 4 dikurangi 3,6X, kemudian MX kecilnya adalah min 0,1X plus 1 ya benar, dibagi parameter kekakuannya pada bentang
CB adalah EI juga. Kemudian yang terakhir adalah bentang BA. Karena bentang BA 8 meter, maka integrasinya dari 0 sampai 8. MX besarnya adalah X kuadrat per 2 dikurangi 3,6 X kurangi 3,2. Yang ini dikalikan MX kecilnya adalah yang ini, 0,8 dikurangi 0,1 X dibagi parameter kekakuan pada bentang AB atau BA ini adalah 2EI. Jadi sini 2EI. Hati-hati di sini ya. Ini tergantung soalnya aja. Setiap bentang lihat apakah EI semua atau variatif. Sederhanakan 2X kali 1 2X diintegralkan menjadi 2 kali X. X-nya 1 tambah 1 2 dibagi 2. Coret X kuadrat dari 0 sampai 2, 0 sampai 2. Di sini juga teman-teman kali dulu nih, 4 kali min 0,1 menjadi min 0,4 X, 4 kali 1 4, 3,6 min 3,6 kali min 0,1 0,36 X kali X kuadrat min 3,6 X kali 1 min 3,6 X dibagi EI bagi EI juga. Kemudian yang di sini juga kalikan ini, kalikan ke sini, ini 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 kalikan ke sini. Ya, untuk menghindari rumus perkalian dalam integral. Jadi teman-teman kalikan semua dulu. Setelah dikali nanti ini kan bisa disederhanakan, yang X kuadrat dikumpulkan, yang X dikumpulkan, nanti diperoleh seperti ini, 0,76 X kuadrat masih dalam integral ya, dikurangi 0,05 X pangkat 3 kurangi 2,56 X kurangi 2,56 dibagi 2EI masih sama. Kemudian di sini karena X kuadratnya udah diintegralkan, berarti tinggal substitusi aja. Batas atasnya 2 kuadrat dikurangi 0 kuadrat kan ini X kuadrat. Nah, ini EI nya keluar menjadi 1 per EI, 2 kuadrat adalah 4. Kemudian yang ini integrasikan, min 4X integrasinya menjadi min 4 per 2 X kuadrat, 4 integrasinya menjadi 4X, 0,36 X kuadrat integrasinya menjadi 0,36 X pangkat 3 dibagi 3. Batas bawah 0, batas atas 2. Nah ini juga disederhanakan teman-teman, diintegrasi dulu. Kemudian setelah dihitung dan disederhanakan, diperoleh hasil akhirnya adalah 4 per EI ditambah 0,96 per EI ditambah 1 per 2 EI kalikan min 23,89 dibagi 2 EI. Ini sebenarnya untuk mempercepat bisa menggunakan MATCAD juga ya, atau kalkulator saintifik bisa ya. Jadi diperoleh theta D nya adalah min 6,9850 per EI. Oke, karena nilainya adalah negatif, maka arah theta D, jadi nilainya theta D kan min 4 ditambah 0,96 ditambah minus 23,89 bagi 2, itu nilainya adalah min 6,98 per EI radian. Karena nilainya ini tandanya negatif, maka arah theta D berlawanan arah dengan arah asumsi awal momen maya. M maya 1 tadi arahnya kemana teman-teman? Coba jangan dihafalkan. Nah, momen mayanya kan searah jarum jam. Karena nilai tetanya negatif, maka arah theta D nya itu berlawanan dengan arah MM1 ini. Karena arah momen mayanya searah, maka arah tetanya adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, maka sketsa putaran sudut atau rotasi di titik D, perhatikan di sini kan bentuk sebelum terdefleksinya kayak gini, lurus bentang CD. Maka setelah mengalami pembebanan dia akan terdefleksi, dan dari hasil perhitungan diperoleh bahwa theta D nya adalah nilainya 6,985 per EI. Arahnya adalah berlawanan jarum jam. Karena berlawanan jarum jam, maka kita bisa mengestimasi bahwa bentang CD ini akan melengkung ke arah atas teman-teman ya. Yang awalnya datar ini kan kemungkinan cuma 2, ke atas, melengkung ke atas atau melengkung ke bawah ke sini. Nah, karena theta D nya berlawanan jarum jam ya, maka ini kan definisi theta adalah sudut yang dibentuk antara sumbu X dengan garis kemiringan garis singgung pada balok yang sudah terdefleksi. Nah, ini kan kemiringannya ini, maka theta D nya ke atas. Nah, karena ke atas, maka lengkungannya adalah balok bentang CD ini ke atas. Kalau di sini dia akan melengkung seperti ini nih. Nah, gitu. Nilainya adalah 6,985 per EI radian. Kalau di convert
ke derajat tinggal dikali 150 bagi pi, sekitar 1257,3 dibagi EI dibagi pi, derajat pi nya adalah 3,14 sekian. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Di sini sebenarnya ada lanjutannya. Intinya dalam menghitung bentang AB ini kan tadi kan bentang BA ini kan saya melanjutkan tinjauan konsisten dari kanan ke kiri. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau lebih sederhana, bisa juga meninjaunya untuk bentang terakhir ini dari kiri ke kanan. Jadi hanya ada bentang A kemudian potong tepat sebelum B seperti ini ya. Menghitung M kecilnya juga sama, nanti hasil integralnya ternyata sama teman-teman ini, tapi ini nggak usah lah, nggak harus dijelaskan agar tidak terlalu panjang durasi videonya. Mungkin itu aja teman-teman. Jadi nilai delta D nya adalah 6,9850 per EI radian. Sudah saya hitung juga dengan menggunakan metode momen area di video yang lain, linknya akan saya berikan di deskripsi. Diperoleh nilai juga yang sama, kurang lebih 6 per EI radian. Saya akhiri, mudah-mudahan teman-teman memahami video ini. Jadi sudah lengkap metode unit load, lanjutan sudah saya jelaskan, rotasi sudah saya jelaskan. Jadi untuk unit load ini sebenarnya cara cepat untuk menghitung nilai lanjutan ataupun rotasi di suatu titik ya teman-teman. Kalau untuk lokasinya banyak, itu teman-teman harus menggunakan metode double integration ataupun menggunakan metode balok konjugasi. Kalau balok konjugasi juga bisa untuk semua titik, karena kita memperoleh persamaan momen mx dan gaya geser lx atau sx itu sepanjang bentang balok. Oke, gitu aja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.